Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang. Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar. Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan kami Al Johlil. Nah, kita kali ini akan reaksi guys sebuah video viral tentang seorang remaja yang sentil kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal pembongkaran di bantaran Sungai Bekasi. Katanya ini nggak adil. Wah, dari kritikannya ini dia malah mendapatkan hujatan dari para netizen Indonesia guys ya. Oke, seperti apa guys videonya, kita saksikan ke video pertama dulu yuk. Gas, klik. Katanya membangun, tapi dikorbanin rakyat kecil. Proyek-proyek ini tuh dihancurin, mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda, bahkan bendungannya bikin warga terusir dari rumahnya. Katanya untuk rakyat, tapi kenapa justru rakyat kecil dikorbanin? Kadang gua tuh mikir, apa ini beneran untuk kemajuan atau cuma sekedar validasi aja biar kelihatan beda, jadi tak hebat dari sebelum-sebelumnya. Biar semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara. Wah, kalau ntar ya. Bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Hari ini harga akan membantu hidup susah. Jadi itu bisa jadi rumah kalian digusur. Lihat nih. Ya malah itu bersih tuh, kok bagus itu. Nanti biasanya yang kebanjiran tahun depan insya Allah malah enggak banjir itu. Dibungkus rakyat sama pembangunan, tapi keadilan kemana? Kami cuma minta satu, dihargai sebagai manusia, karena rakyat bukan ajang buat pamer kebijakan. Dan ingat, suaranya disakiti bisa jadi kema yang paling keras. Saya tuh cuma minta keadilan aja, Pak. Yang minta adil apa? Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol pp datang. Ya, Cuman Dek, udah berhenti main najwa siapannya. Yang salah lu dan juga orang tua lu. Tapi nanti malah gua. Ini nih orang-orang kayak gini nih yang sering kali menghambat pertumbuhan infrastruktur negara. Lu pada tinggal di tanah milik negara, bangun rumah ilegal. Terus di tanah milik negara itu, negara ingin membangun infrastruktur biar negara kita bisa lebih maju lagi. Terus ada orang-orang kayak lu sama keluarganya minta keadilan, katanya keadilan bagaimana? Lu tuh tinggal di tanah ilegal. Itu tanah bukan hak lu dan juga keluarga lu, sama aja mencuri. Logika kayak begini nih, lu kan mahasiswa di Universitas Indonesia gitu ya kan. Kita punya tanah, terus tanah ini ditempatin orang dibangun rumah. Terus kita mau ambil alih tanah ini tanah gua gitu. Kita pengen bangun villa. Terus apakah kita minta izin ke mereka? Gua nggak ngerti sama orang yang ngebela lu bukan cerdas tapi lu ngeyel. Lu sombong banget bocil, lu sombong banget aur-auran. Bener ya, Allah maha adil. Lu kenapa dimasukin ke kategori salah satu warga yang kurang mampu? Kurang mampu aja lu udah sombongnya selangit. Gimana kalau lu jadi orang mampu, orang kaya? Lu sombong udah kayak apa tahu? Dan yang bikin gue greget lagi, nyampe tuh di akhir video, cuma lu doang neng yang kagak bersalaman sama bapak aing. Lu etika, attitude, adab lu di mana? Yang lagi viral, anak cewek ngekritik Pak Deddy gara-gara dihapusnya study tour dan wisudaan. Jujur aja gue sebagai emak-emak, gue sangat setuju dengan tindakan Pak Deddy. Karena apa? Study tour itu kita ikut nggak ikut itu harus tetap bayar.
Dan udah gitu keselamatan anak-anak kita selama study tour itu nggak banget terjamin ya. Apalagi banyak terjadinya kecelakaan. Sekarang kalau udah kecelakaan, siapa yang mau tanggung jawab? Sekolah cuma bisa minta maaf. Terus yang Iya, nyesel kesian. siapa? Kita sebagai orang tua. Dan dengan entengnya dia bilang bayar cuma 1,2 juta. Dek, 1,2 juta itu banyak loh, bukan sedikit. Kamu tahu nggak gimana susahnya orang tua kamu nyari 1,2 juta buat biaya kamu kumpul-kumpul sama teman-teman itu. Wah, Belum itu lagi ternyata rumahnya si anak ini baru kena gusur. 1,2 juta bisa buat bayar kontrakan loh. Buat lu bocil yang namanya aura gaib. Aura gaib, oke. Gue emak-emak anak 4 mau ngomong sama lu ya, Cil. Lu tuh masih kecil. Ya, lu masih kecil aja udah begini. Gimana ntar gede? Lu kecil aja udah nyusahin. Ya kan? Udah gak tahu diri. Ya gak? Udah kere, sombong. Astagfirullah. Bener-bener parah. Bener-bener itu bukan anak gua lu. Kalau lu anak gua, habis sama gua udah. Ya, Wah. ada tuh yang kayak gitu tuh. Ya kan, gua aja yang warga Tangerang pengen jadi warga Jawa Barat biar nggak ada tuh nama study tour, biar itu enak. Orang tua gue sebagai orang tua yang nggak puyeng. Nah elu sama mak lu doang keluarga agak lain emang, nggak tahu diri lu pada kere, belagu, sombong lagi, najis kok. Pantesan anaknya kayak gini, masih kecil udah sombongnya kayak gitu. Emaknya juga begitu, bapaknya nggak tegas, senang sama bini. Ya boleh jadi kelakuan emaknya sama anaknya sama, ya nggak? Akhirnya depan lo dibully kan seluruh Indonesia. Kenapa? Sok kritis tapi nggak pakai otak, otak pakai otak lo. Bayar nggak? Bayar. Oke, yang bayar siapa? Orang tua, Pak. Hah, rumah aja nggak punya, bayar perpisahan. Gimana speak up-nya? Harusnya speak up-nya begini. Kritik gubernur, karena gubernur membebani rakyat. Sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur, karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran sekolah. Ini kritik gubernur, karena gubernurnya melarang perpisahan. Bukan mengkritik, Pak. Lebih tepatnya itu menurut Apa? saya itu kayak gitu tuh perlakuannya nggak adil, Pak. Nggak adilnya buat siapa? Kamu mau perpisahan? Buat adik saya sih. Ya udah perpisahan sendiri aja, nggak bawa sekolah. Kumpul-kumpul ya teman-teman, kita kumpul-kumpul, kita bikin perpisahan sendiri besok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena kalau melibatkan sekolah, sekolah jadi mungut. Karena sekolah jadi mungut, kepala sekolahnya dibully, gurunya dibully, dianggap guru dan kepala sekolah nyari untung dari biaya perpisahan. Bener kan? Iya guys ya. Tuh, Ya kan? Kamu bapak-bapak orang tua yang ada di situ tuh pada setuju itu aja bikin. dengan Pak Saya Didi. menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, nggak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Kalau Tanggung besok jawab pada sendiri waktu tuh. perpisahan orang mabuk-mabukan, tanggung jawab sendiri. Iya. Kalau besok perpisahan ada tawuran, tanggung jawab sendiri, tidak bawa institusi. Terus Keren, tegas sekali Bapak Aing, Kang Didi Mulyadi. Luar biasa guys, tegas. kalau Saya ada sangat biaya suka sekali. perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang, Pak. 1 juta doang. 1.200.000. Ibu berapa ibunya? Iya. Nah, ibu kerja apa? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga, bapaknya kerja apa? beras swasta, Wira swastanya apa? dagang, Dagang apa? dagang botol. Botol kaca. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Oh, setuju yang bayar. Iya, soalnya kan emang nggak setiap ini, apalagi SMA ya. Mm-mm. Jadi kedepannya ya kalau nggak ada kenangan kan ibaratnya ini. Bu, tahu nggak bahwa sekolah itu ketika bikin acara itu bukan hanya acara loh, Bu. Foto kenangan aja 500.000. Iya, saya tahu. Ini Betul juga itu. begitu yang SMP Oke. 450. Menurut Ibu mahal nggak? Mahal juga, tapi ada kebijakan dicicil dari kelas 1. Oke. Pilih uang itu disimpan untuk biaya kuliah atau dihabiskan untuk perpisahan? Ya, kalau bisa ada perpisahan tapi Oke. jangan terlalu membebani gitu. Ibu aja rumah aja nggak punya. Iya. Tapi kalau saya demi anak nggak apa-apa sih. Oke. Kalau demi anak jangan tinggal di bantaran sungai. Iya, Nah, kalau dapatnya dari Lah, Bu, mertua. langsung disekak oleh Pak Didi Mulyadi ini guys ya. kan artinya ibu tinggal aja masih di bantaran sungai. Kenapa gaya hidup begini? Waduh, ini Ini kena kan harus mental sekali diubah, nih. ya?
juga tuh guys ya, kira-kira itu. Waktu digusur itu tuh nggak ada musyawarah, cuman ada satpol PP datang, Ya, cuman pertanyaan, Anda tinggal di tanah orang. Saya balik pertanyaannya. Tinggal di tanah orang lain harus bayar nggak sama yang punya tanah? bayar. Kalau saya balik nuntut, Pemdanya suruh minta tagihan, dihitung berapa tahun ke belakang, bayar tiap tahun. Ya Bapak kan bisa lihat Wah, dulu itu latar sudah belakang saya. Misalnya saya miskin banyak atau sekali. enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Kan Kenapa miskin ingin selalu hidup bergaya? logikanya harus dipakai. Ibu buat ngontrak aja nggak punya, tapi ibu merasa bahwa wisuda lebih penting. Saya lebih penting mana? Kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda? Tempat tinggal. Iya loh. Ibu mendukung saya, ibu saya tanya semua. Ibu setuju nggak kebijakan saya sekolah nggak usah ada wisuda, nggak usah ada studi itu lebih hati. Tuh lihat guys, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di situ setuju dengan Pak Deddy Mulyadi, tapi hanya satu keluarga itu yang tidak setuju guys. Mulai dari larangan motor, sekolah tanpa wisuda. Gara-gara video gie bos perusahaan orang sudah survei lapangan. Karena bisa-bisa nih anaknya siapa kok bisa speak up Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat ya. Orang terima nih acara wisuda dibuang. Kan penting. Mau ngapa sih acara wisuda kelas SD, SMP, SMA bisa kok anaknya siapa sih? Banget kok wong tuane ngulin dukung ya. Kayak wong tuane mikirnya kayak lebih baik yang mangan godong daripada anak orang enggak ya. Bisa-bisa dikandani gue ya, Mbak. Anak siapa kok bisa speak up kayak gini? Siapa di sini yang udah nonton videonya KDM pas lagi ketemu warganya Saya sudah bang. yang rumahnya kena gusur di Bekasi? Termasuk ketemu bocah yang sempat viral karena bikin video mengkritik Kang Deddy menuntut keadilan. Gimana perasaan kalian setelah nonton video itu? Kalau aku ya, sumpah gedek banget. Malu sendiri. Mbak, tolong ya, kalau kritik itu minimal tanya dulu lah sama yang lebih paham. Lihat situasinya. Tanyalah orang tuamu kenapa kamu digusur. Kenapa rumah kamu dan keluargamu digusur. Udah tahu bangun rumah di tanah negara, kamu ngamuk-ngamuk pas digusur. Harusnya ya Kang Deddy itu nuntut sewa loh ke kamu. Karena kamu udah menggunakan lahan negara selama bertahun-tahun untuk tempat tinggal. Ini malah ngamuk-ngamuk. Terus lagi ya, kalau udah tahu miskin gak usah sombong. Oh nggak malu disentil Kang Deddy. Rumah aja nggak punya, sok ikut perpisahan sekolah. Tapi terlepas dari itu ya, saya salut sama mbaknya karena berani speak up di umur yang masih muda. Ya cuma kurang terarah aja, masih perlu bimbingan sama pembinaan. Betul. Kalau menurut kalian gimana? Betul. Coba komen di bawah. Oke guys, menurut kalian gimana guys tentang seorang anak remaja cewek tadi yang mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur Jawa Barat? Gimana menurut kalian guys, tanggapan kalian? Kalau saya sih, saya sangat setuju lah dengan statement Kang Deddy Mulyadi. Oke, jika kalian yang belum melihat video Kang Deddy Mulyadi secara penuh, kalian bisa lihat di YouTube channelnya guys ya. Saya tidak perlu menjelaskan lama-lama. Intinya saya support kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Semangat terus Pak Deddy, semoga Anda sehat selalu dan dalam selalu lindungan Allah SWT. Oke, cukup sekian guys reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.